Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evidia Mustika, NIM 18811134070, Prodi Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya bermaksud untuk menyampaikan materi mengenai self-care versus self-love and be yourself. Oke, yang pertama adalah apa itu self-care? Self-care merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang dengan cara meluangkan waktu sejenak atau healing space. Tujuan dari meluangkan waktu ini adalah untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenangan dalam diri. Self-care merupakan perawatan diri. Tujuan dari self-care ini adalah untuk mendapatkan kesejahteraan dalam diri. Oke, yang kedua merupakan self-love. Nah, apa itu self-love? Self-love merupakan sesuatu yang lebih tertuju untuk mengapresiasi diri sendiri, seperti mengucapkan terima kasih dan penerimaan terhadap diri sendiri atas semua yang telah dicapai. Self-love merupakan cara kita untuk mencapai penerimaan dan kepercayaan terhadap diri kita bahwa apapun yang telah kita lakukan itu merupakan suatu pencapaian yang baik. Self-love adalah cara kita untuk bisa merasakan kebaikan yang ada di dalam diri kita. Dan self-love ini membantu kita untuk menerima kekurangan kita. Oke, yang selanjutnya adalah perbedaan self-care dan self-love. Self-care adalah meluangkan waktu untuk membuat tubuh merasa nyaman, sedangkan self-love adalah mencintai diri sendiri tanpa ada penyesalan. Yang selanjutnya adalah pentingnya self-care dan self-love. Self-care penting karena akan membantu kita dalam memfokuskan kembali otak kita dan merelaksasikan pikiran kita. Nah, pentingnya self-care ini adalah membantu kita untuk menemukan apa yang membuat kita bahagia dan membuat hari-hari kita lebih baik. Sedangkan self-love penting karena dengan belajar bersyukur terhadap diri sendiri akan berdampak baik bagi ketenangan hati kita. Self-love dan self-care bukan hanya tentang menghargai diri sendiri, tapi lebih ke tentang menghabiskan waktu dan mencintai diri sendiri setiap harinya. Ini adalah cara self-care dan cara self-love. Nah, yang pertama adalah cara self-care. Cara self-care yang pertama dapat kita lakukan dengan cara menjalani hidup sehat. Dengan hidup yang sehat dan baik, maka otomatis tubuh kita akan selalu merasa nyaman. Yang kedua adalah menjaga kebersihan. Jika lingkungan kita bersih, pasti kita juga akan merasakan kenyamanan dalam diri kita. Menjalani hidup sehat bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana, misalnya mengonsumsi makanan yang sehat, lalu tidur teratur dan tidak begadang, lalu olahraga secara teratur, dan menghindari minuman yang kurang baik, makanan dan minuman yang kurang baik seperti alkohol, narkoba, dan lain-lain. Yang ketiga adalah temui teman. Menjalin pertemanan yang sehat merupakan hal yang penting bagi diri kita. Kita tentu boleh untuk berteman dengan siapa saja, akan tetapi untuk teman dekat, kita harus memilah dengan memilih teman yang sefrekuensi dengan kita dan yang membangun aura positif bagi diri kita. Yang keempat adalah lakukan hobi. Nah, kita bisa saja melakukan apa yang kita sukai setiap harinya, seperti menari, melukis, membaca buku, menulis, atau kita juga bisa melakukan hal-hal seperti menonton TV, menonton series kesukaan, variety show kesukaan, atau kita bisa memainkan lagu favorit sepanjang hari. Nah, tidak masalah. Dan kita juga bisa melakukan olahraga yang membuat tubuh kita terasa fit. Itu juga merupakan salah satu hobi. Nah, cara terakhir untuk self-care adalah relaksasi. Kita bisa mendatangi tempat-tempat yang membuat kita merasa nyaman, seperti mendatangi tempat yoga. Lalu kita bisa pergi ke pantai atau naik gunung. Yang selanjutnya adalah cara untuk self-love. Cara self-love yang pertama adalah maafkan kesalahan dalam diri. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi tidak apa-apa jika kita melakukan kesalahan, maka coba maafkanlah. Anggap saja satu kesalahan itu merupakan satu jalan untuk menuju kesuksesan. Cara self-love yang kedua adalah mengutamakan diri sendiri. Kita tidak harus selalu menyenangkan orang lain.
Kita bisa menyenangkan orang lain itu semampu kita. Kita juga harus belajar untuk mengutamakan diri kita. Seumpama jika kita memang tidak setuju dengan pendapat orang lain atau dengan pikiran orang lain, kita juga bisa untuk menentukan diri kita bahwa kita tidak menyetujui hal tersebut. Kita bisa ganti dengan menghargai pemikiran orang lain tersebut. Kita tentu boleh menentukan jalan pikiran kita, karena setiap orang bebas memilih dan menentukan pilihan. Cara self-love yang ketiga adalah kenali kekuatan diri. Bangunlah kepercayaan diri terhadap diri kita bahwa kita itu memiliki potensi. Jangan selalu fokus terhadap kekurangan kita. Jika kita memiliki kekurangan, pasti di balik itu semua kita juga memiliki kelebihan dan potensi yang mungkin masih belum terlihat. Jadi kitalah yang harus menggali potensi tersebut. Contoh kecilnya adalah jika terdapat orang yang selalu bercerita terhadap kita, menaruh kepercayaan diri kepada kita, dia selalu bercerita kepada kita. Nah, itu merupakan salah satu potensi kita, yaitu menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Kita harus selalu percaya bahwa diri kita itu memiliki potensi yang besar untuk mencapai kesuksesan. Tidak ada orang yang terlahir tanpa potensi, hanya saja mereka belum menemukannya. Cara self-love yang keempat adalah lakukan hal yang Anda sukai. Lakukanlah hal-hal yang Anda sukai. Sesekali janganlah memikirkan komentar buruk dari orang lain. Jika memang hal itu Anda sukai, maka lakukanlah. Selagi hal itu tidak merugikan orang lain dan bersifat positif, maka sah-sah saja. Cara self-love yang terakhir adalah mulai menjauh dari orang-orang yang menimbulkan pengaruh buruk bagi diri kita. Jangan sungkan untuk memberikan batasan terhadap orang-orang yang memberikan pengaruh yang kurang baik bagi diri kita. Memutus pertemanan merupakan kegiatan yang kurang bijak. Maka, untuk menjauhi orang-orang yang kurang baik itu, maka kitalah yang harus memberikan batasan bagi diri kita sendiri. Selanjutnya adalah how to be myself. Yang pertama, menerima diri sendiri apa adanya. Jangan paksakan diri kita untuk selalu sempurna, karena kita tidak akan mungkin bisa menyenangkan semua orang. Berhentilah berusaha untuk selalu tampil apa yang diinginkan orang lain. Jadilah diri sendiri, maka orang lain pun akan menerima diri kita sedemikian apa adanya juga. Yang selanjutnya adalah mencintai seluruh dirimu. Abaikanlah ego, karena ego akan merusak ketotalitasan yang ada di dalam diri kita. Lalu selanjutnya adalah be proud. Jadi banggalah terhadap apa yang sudah kamu capai. Meskipun pencapaian itu merupakan pencapaian, misalnya pencapaian yang kecil, tapi tetaplah bangga terhadap pencapaian tersebut. Yang selanjutnya adalah jangan terus-terusan membandingkan dirimu dengan orang lain, karena dengan begitu kita akan selalu merasa kurang dan selalu menjadi orang yang paling tidak beruntung di dunia ini. Lalu selanjutnya adalah pantang menyerah. Jangan mudah menyerah dan kecewa terhadap diri sendiri. Yang selanjutnya adalah bilang terima kasih terhadap diri sendiri. Bantulah orang lain, karena dengan membantu orang lain kita akan merasa bahagia, kita akan merasa dibutuhkan orang lain. Selanjutnya adalah hargai diri sendiri. Kasih penghargaan terhadap diri kamu sendiri. Penghargaan itu bisa kita kasih terhadap pencapaian diri kita. Mungkin pencapaian yang sampai detik ini pun pencapaian yang sangat luar biasa. Hargai apa yang kamu miliki mulai dari sekarang. Jangan tunggu hal itu hilang baru kamu mencarinya dan baru akan mulai menghargainya. Maka hargailah apa yang kamu miliki. Selanjutnya adalah stop nyakitin diri kamu sendiri dengan menyalahkan diri kamu sendiri dan selalu fokus terhadap kekurangan diri kamu aja. Selanjutnya, menjadi jujur dan mencintai apa yang kita lakukan akan membuat kita menjadi diri sendiri dan menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Listen to be myself. Alasan menjadi diri sendiri adalah karena dengan menjadi diri sendiri, kita akan bebas melakukan hal apapun tanpa kekangan. Kita akan menjadi diri kita yang apa adanya. Kita pun juga akan lebih mengenal diri kita. Kita nanti akan melakukan hal yang seperti apa. Kita juga akan menemukan hal baik dalam diri kita yang nantinya akan menuntun kita untuk menjadi seseorang yang seperti apa di masa depannya.
Menjadi diri sendiri itu penting, karena dengan menjadi diri sendiri, kita jadi bisa menentukan kebahagiaan kita. Dan kebahagiaan itu hanya kitalah yang bisa mengukurnya. Apa definisi bahagia dan bagaimana bentuk bahagia? Bahagia adalah kondisi di mana kita merasa cukup dan senang melakukan kegiatan yang kita jalani. Definisi dan bentuk bahagia itu banyak macamnya dan sangat sederhana. Bahagia tidak harus dipenuhi dengan tawa yang kencang. Bahagia lebih ke tanpa beban untuk sementara. Bahagia itu ketika kita bisa tersenyum mengenai suatu hal tanpa beban. Bahagia ketika kita bisa melakukan sesuatu yang kita senangi tanpa beban dan tanpa komentar buruk dari orang lain. Bahagia itu bisa kita mulai saat kita mengerjakan sesuatu hal dengan hati yang ringan. Lalu bahagia juga bisa dimulai ketika kita melihat orang lain tengah merasakan kebahagiaan. Bahagia juga kita rasakan ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tersayang. Kita saling merangkul, ketika saling melempar senyum, dan berbagi hal-hal yang positif. Bahagia itu ketika kita dikelilingi oleh orang-orang baik. Bahagia ketika kita bisa membantu orang lain. Bersyukur dan mengucap syukur juga salah satu kunci bahagia. Bahagia juga bisa dimulai dengan berdamai dengan diri sendiri. Misalnya, kita tengah insecure terhadap sesuatu dan kita bisa melawan rasa insecure itu. Kita bisa berjuang melawan itu. Bahagia ketika kita bisa mencapai sesuatu hal yang banyak sekali rintangannya dalam mencapai hal tersebut dan kita tidak lari dari permasalahan. Jadi kesimpulannya dari semua ini adalah berilah diri kamu tempat nomor 1. Jadi berilah tempat nomor 1 untuk diri kamu sendiri. Selalu berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan, karena semua yang kamu lakukan itu merupakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang kamu lakukan itu merupakan usaha yang maksimal. Tidak peduli siapapun kamu berhak dicintai. Jika terpaksanya kamu tengah merasakan hal-hal yang kurang baik, maka ingatlah memori-memori kecil mengenai hal baik yang sudah kamu rasakan. Jangan lupakan memori-memori kecil tersebut. Memori kecil dan sederhana itu bisa membuat kamu bisa bertahan dan lebih kuat lagi. Hal-hal kecil sederhana itu bisa saja merupakan hal-hal yang setiap harinya kamu sukai, dan tanpa sadar hal-hal tersebut telah membawa kamu ke arah yang lebih baik lagi. Seperti misalnya kegiatan kecil ketika kamu menonton film, ketika kamu pergi ke konser, ketika kamu membeli album, menonton MV favorit idolamu. Itu merupakan hal-hal yang sangat kecil, tetapi bisa saja dengan melihat kegiatan mereka, kamu bisa terpacu, kamu bisa menganggap bahwa kamu itu juga bisa sukses seperti mereka. Tanpa sadar dengan menonton dan mendengar lirik lagu mereka yang sangat menginspirasi, kamu jadi melihat proses panjang mereka juga, bagaimana cara mereka mencapai kesuksesan, bagaimana mereka bersusah payah pada awalnya sehingga mereka akhirnya bisa sukses, dan kamu jadi terpacu, dan hal itu menjadi acuan natural untuk diri kamu untuk pantang menyerah dan menggapai sesuatu yang kamu inginkan dengan kerja kerasmu semaksimal mungkin. Jangan lupa kamu hidup di dunia ini tidaklah sendirian. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.